pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta telah tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkinnya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah, bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan dia sekarang. Apalagi jika dia tahu kalau kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Perkenalkan Bapak dulu. Selamat malam, Bu. Ada apa, Bung? Maaf, kami ganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan pada esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno membuka pertemuan dini hari itu dengan beberapa patah kata. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Bentar, akan saya ambilkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh seluruh hadirin yang akan hadir pada besok hari? Seperti Amerika Serikat yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya memiliki usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Baiklah, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta Fatmawati. Alhamdulillah, semuanya telah lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dengan diiringi lagu Indonesia Raya yang dibuat oleh Bung Supratman. Iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau ibu yang menjahitkan benderanya. Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera sederhana, yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu ada ide. Bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota, Suwirjo, memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengarah suara.
Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhud untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, Suhud tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Malahan, ia mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali, lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Waktu itu Soekarno terserang sakit. Malamnya panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Upacara itu berlangsung sederhana tanpa protokol. Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi untuk berdiri. Serentak, semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetapi kita percaya kebulatan tekad itu. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi untuk mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Bung, saya akan menyuruh prajurit saya. Selesai upacara itu, rakyat masih belum mau beranjak. Beberapa anggota barisan pelopor masih duduk-duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, menurut Lasmi Zahardi, datang 3 orang pembesar Jepang. Mereka diperintahkan menunggu di ruang belakang, tanpa diberi kursi. Sudiro sudah dapat menerka untuk apa mereka datang. Para anggota barisan pelopor mulai mengepungnya. Bung Karno sudah memakai piyama ketika Sudiro masuk, sehingga terpaksa berpakaian lagi. Kami utusan dirinsikan kakak datang kemari melarang Soekarno untuk mengucapkan proklamasi. Proklamasi sudah saya ucapkan. Sudahkah? Ya, sudah. Sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang-orang Jepang itu pun segera pamit. Peristiwa proklamasi memang tidak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku.
Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air pada zaman dahulu, dengan cara mempertahankan kemerdekaan.